Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 10? Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang bab 3, yaitu kewirausahaan budidaya tanaman pangan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan jenis tanaman pangan. Kemudian subpokok bahasan yang akan kita bahas yaitu subpokok bahasan A tentang perencanaan dan proses produksi usaha budidaya tanaman pangan. Budidaya tanaman pangan dapat diartikan sebagai kegiatan menanam tanaman yang dapat menjadi sumber karbohidrat utama dan protein pada lahan, untuk kemudian dapat dikonsumsi sendiri atau dijual kembali sebagai sumber penghasilan bagi petani atau penanamnya. Di Indonesia banyak sekali jenis-jenis tanaman pangan ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas selanjutnya itu tentang jenis-jenis tanaman pangan di Indonesia. Tanaman pangan dalam arti luas merupakan kebutuhan yang mendasar atau pokok untuk memenuhi ketercukupan nutrisi tubuh manusia akan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang bermanfaat untuk keberlangsungan dan kesehatan hidup manusia. Di antara jenis-jenis tanaman pangan di Indonesia yang akan dibahas yaitu sekitar ada 9 kurang lebih ya. Nah, yang pertama yaitu jenis tanaman padi atau Oryza sativa. Tanaman padi merupakan golongan kerabat dekat dengan rumput-rumputan atau Poaceae. Berakar serabut, batang berbuku dan berongga membentuk rangkaian daun sebagai penopang daun. Bunga tersusun majemuk, bulir. Padi terdapat pada Malai, dimiliki oleh anakan padi dan memiliki warna hijau muda hingga hijau tua. Jenis tanaman padi diantaranya ada padi gogo, padi rawa, padi perak, padi ketan, dan varietas unggul yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yang kedua itu jagung atau jemai dalam bahasa ilmiahnya. Tanaman jagung masih termasuk golongan famili Poaceae, berakar serabut, batang beruas-ruas, berdiri tegak, daun sempurna, berumah satu atau monoecious. Jenis-jenis jagung diantaranya berdasarkan bentuk dan tipe bijinya ada tanaman jagung mutiara, jagung manis, jagung gigi kuda, jagung pot, jagung brondong, jagung ketan atau pulut, dan jagung tepung. Kemudian yang ketiga gandum atau Triticum. Tanaman gandum tergolong famili sama dengan famili padi yaitu Poaceae. Jenis-jenis gandum di Indonesia sendiri berdasarkan bentuk biji dan tekstur tanamannya itu ada 3: Triticum aestivum, Triticum compacticum, dan Triticum durum. Nah, untuk gandum ini isi kandungannya diantaranya yaitu dia sangat memiliki nutrisi yang sangat tinggi, kaya serat, protein, vitamin B1, B2, B3, B6, asam folat, magnesium, tembaga, fosfor, seng, mangan, selenium, vitamin E, zat besi, lemak esensial, dan tidak mengandung kolesterol sehingga sangat bagus untuk kesehatan. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu sorghum atau sorghum. Tanaman sorghum tergolong ke dalam famili Poaceae seperti padi. Nah, untuk tanaman sorghum ini tergolong tanaman hermafrodit atau satu tanaman terdapat kelamin jantan dan betina. Kandungan nutrisi yang terdapat pada sorghum diantaranya protein, lemak, karbohidrat, air, serat, kalsium, fosfor, besi. Kemudian yang selanjutnya adalah kedelai. Kedelai ini ya yang kita kenal itu sering dibuat menjadi bahan makanan tempe yang terkenal di Indonesia atau tahu ya temannya tempe. Tanaman kedelai juga tergolong ke dalam famili Fabaceae. Nah, kalau yang ini memiliki sistem perakaran tunggang, batangnya berkambium, tumbuh merambat, daun tunggal, dan bentuk daun bertiga. Ada juga kedelai yang berbentuk polong dan bunga sempurna. Kandungan yang terdapat di dalam
kedelai yaitu vitamin B, zat besi, asam folat, kalsium, potasium, dan serat yang sangat tinggi. Untuk kedelai di sini sangat familiar ya di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yang kacang tanah. Kacang tanah atau Arasis hypogea, ini dalam bahasa ilmiahnya. Tanaman ini tergolong ke dalam famili Fabaceae seperti kedelai. Tanaman ini berasal dari negara Brazil, Amerika Selatan. Kacang tanah di Indonesia merupakan tanaman terpenting kedua. Biasanya tanaman kacang tanah ini dibuat untuk makanan, kue, cemilan, ataupun untuk campuran-campuran makanan lainnya. Kalau yang paling khas kita pada saat lebaran ya. Kemudian yang selanjutnya itu kacang hijau atau Vigna radiata. Ini tergolong tanaman Fabaceae juga. Akarnya tunggang, batang tegak, bulat, berbulu. Daun terdapat 3 helai. Daun yang terletak berselingan bunga muncul pada batang dan tersusun pada tandan. Nah, yang sering digunakan yaitu kacang hijau adalah bijinya. Biasanya untuk membuat bubur kacang hijau atau sebagai selai roti atau juga sebagai sayuran, atau yang sering dibuat sayur yaitu cambah atau jenis toge. Ini juga kaya akan manfaat dan serat. Kemudian selanjutnya itu ubi jalar atau Ipomae batatas. Ini termasuk ke dalam famili Convolvulaceae atau suku kangkung-kangkungan. Nah, untuk tanaman ubi jalar juga banyak sekali terdapat di Indonesia dan mengandung banyak juga bahan vitamin yang berguna untuk kesehatan. Kemudian sering juga dijadikan untuk bahan kue ya. Kalau kita suka jalan-jalan ke Bogor atau ke daerah-daerah Jawa Barat, nah itu ubi banyak ditemukan, mulai dari ubi mentah sampai ubi cilembu yang siap makan, kemudian juga sampai ke kue bolunya. Kemudian yang selanjutnya yaitu talas atau Colocasia esculenta. Ini termasuk golongan tanaman Araceae. Tanaman ini berbentuknya tanaman monokotil atau tanaman berkeping satu. Akarnya serabut, berbatang pendek, berbulu, bunga sempurna. Tanaman talas ini juga banyak ditemukan di daerah Bogor sebagai oleh-oleh, kemudian juga untuk bahan kue, ada juga untuk sekedar tanaman hias, olahan makanan, untuk pakan ternak, pakan ikan, atau pembungkus makanan yang mengandung nilai karbohidrat tinggi, protein, lemak, dan vitamin yang terkandung di dalam talas. Yang selanjutnya adalah singkong atau Manihot esculenta. Tanaman singkong atau ketela ini tergolong ke dalam genus Manihot. Berakar tunggang dengan akar cabang menjadi umbi. Tanaman perdu mencapai tinggi sampai 5-7 meter. Biasanya untuk singkong yang dimakan makanan pokok sumber karbohidrat tertinggi setelah padi dan jagung yang mempunyai manfaat dan khasiat tanaman singkong bagi kesehatan tubuh manusia. Kemudian yang selanjutnya itu kentang atau Solanum tuberosum. Tanaman kentang tergolong ke dalam famili Solanaceae, memiliki batang yang berongga dan berkayu. Daun majemuk terdiri dari tangkai daun dan anak daun dengan sistem bunga hermaprodit. Untuk tanaman kentang terletak pada bagian umbi dengan masa tanam 90-180 hari bisa dipanen, tergantung dengan jenis varietas yang dipilih. Kandungan umbi antara lain karbohidrat tinggi, protein, asam amino esensial, sumber vitamin dan mineral yang dominan dimanfaatkan untuk industri makanan. Nah, ini juga sangat baik untuk kesehatan, bisa mencegah penyakit kanker, jantung, penyakit-penyakit berbahaya lainnya yang paling menakutkan yaitu penyakit diabetes. Nah, orang-orang diabetes biasanya menggantikan nasi dengan makanan kentang ini.
Oke, sampai di sini untuk pembahasan kita kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan boleh di WA grup atau Japri. Ibu akhiri dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.